Malam itu, Karawang diguncang sebuah kabar yang membuat banyak orang terperanjat. Seorang pedagang seblak sederhana, wanita yang dikenal ramah, pekerja keras, dan penyayang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri. Korban itu bernama Lucy Febiani, seorang ibu yang setiap hari berjuang mencari nafkah dengan berjualan seblak. Tapi siapa sangka, sosok yang justru merenggut nyawanya adalah orang yang paling dekat dengannya. Orang yang seharusnya menjadi pelindung, suaminya sendiri yang bernama Bagus Setio Aji. Tragedi ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan juga potret nyata betapa rapuhnya ikatan rumah tangga ketika dibalut dengan cemburu, rasa tidak puas, dan kekerasan yang dipendam bertahun-tahun. Lucy Febiani lahir dari keluarga sederhana di Karawang. Sejak muda, ia sudah terbiasa hidup mandiri. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang periang, mudah bergaul, dan pekerja keras. Ia tidak malu berjualan makanan di pinggir jalan demi menghidupi keluarganya. Sejak membuka usaha seblak, Lucy mulai dikenal banyak orang. Dagangannya selalu ramai, terutama di sore dan malam hari. Banyak pelanggan tetap yang datang bukan hanya karena rasa seblaknya yang enak, tapi juga karena sikap Lucy yang ramah. Ia selalu melayani dengan senyum, bahkan ketika tubuhnya lelah. Dari hasil jualan seblak inilah, Lucy bisa membiayai kebutuhan rumah tangga, membayar sekolah anak-anak, dan menabung sedikit demi sedikit. Di mata tetangga, Lucy adalah sosok ibu teladan. Ia tidak pernah mengeluh meski hidup pas-pasan. Ia selalu berusaha menampilkan wajah bahagia, seolah semua baik-baik saja. Namun di balik senyum itu, Lucy menyimpan luka batin yang tidak banyak diketahui orang lain. Rumah tangganya jauh dari kata harmonis. Suaminya, Bagus Setio Aji, dikenal temperamental, sering kasar, dan mudah terbakar emosi. Beberapa kali tetangga mendengar pertengkaran mereka, tapi Lucy selalu berusaha menutupi. Ia beralasan bahwa itu hanya masalah rumah tangga biasa yang cepat reda. Padahal, kekerasan demi kekerasan sudah lama ia alami. Bagus Setio Aji sebenarnya bukan orang asing bagi lingkungan tempat tinggal mereka. Ia dikenal sebagai pria yang memiliki sifat keras kepala, egois, dan cemburuan. Sejak menikah dengan Lucy, perannya sebagai kepala keluarga tidak benar-benar dijalankan dengan baik. Ia sering merasa rendah diri karena kondisi ekonomi keluarga lebih banyak ditopang oleh usaha istrinya. Seiring waktu, rasa rendah diri itu berubah menjadi iri hati. Bagus merasa harga dirinya runtuh ketika melihat istrinya bisa menghasilkan uang lebih banyak darinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa peran dominan dalam keluarga justru dipegang oleh Lucy, bukan dirinya. Ego sebagai suami membuat Bagus sering melontarkan kata-kata kasar, bahkan tak jarang bertindak fisik. Dari pengakuan keluarga korban, Bagus memang sudah menunjukkan sifat buruk sejak awal. Ia sering marah tanpa alasan jelas, mudah menuduh, dan tidak jarang meninggalkan tanggung jawab rumah tangga. Namun karena cinta dan demi anak-anak, Lucy memilih bertahan. Ia selalu berharap Bagus akan berubah. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Bagus semakin hari semakin tidak terkendali. Pertengkaran di rumah mereka makin sering terjadi ketika usaha seblak Lucy mulai ramai. Setiap hari, ia pulang membawa uang, dan setiap kali itu pula, Bagus merasa dirinya tidak berguna. Ia kerap menuduh Lucy terlalu ramah pada pelanggan pria. Ia merasa istrinya bisa saja menjalin hubungan dengan orang lain di balik dagangannya. Tuduhan itu terus berulang hingga membuat Lucy stres. Beberapa kali ia curhat pada keluarganya, mengatakan bahwa dirinya lelah menghadapi suami yang tak pernah percaya. Tapi seperti banyak korban kekerasan rumah tangga lainnya, Lucy memilih diam. Ia tidak ingin anak-anaknya kehilangan ayah. Ia tidak ingin rumah tangganya hancur. Ia masih berharap bahwa badai itu akan berlalu. Sayangnya, badai justru datang semakin besar. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi awal dari akhir kehidupan Lucy. Pertengkaran kembali terjadi, kali ini dipicu masalah uang hasil dagangan. Bagus menuduh Lucy menyembunyikan sebagian uang. Padahal Lucy sudah menjelaskan bahwa uang itu untuk membeli bahan seblak esok hari. Perdebatan semakin panas. Bagus yang emosinya meledak tidak lagi bisa berpikir jernih.
Kata-kata kasar meluncur, disusul bentakan keras. Anak-anak mereka ketakutan, bersembunyi di kamar, mendengar suara orang tuanya saling berteriak. Dalam kondisi kalap, Bagus mengambil sebilah pisau yang ada di rumah. Lucy panik dan mencoba menenangkan suaminya. Tapi amarah Bagus sudah tak terkendali. Ia menuduh Lucy berselingkuh, ia menuduh Lucy tidak setia, dan di tengah kemarahan itu pisau pun diayunkan. Lucy mencoba melawan, berusaha berlari, tapi tubuhnya kalah cepat. Beberapa tukan mendarat di tubuhnya. Jeritan Lucy memecah malam, membuat anak-anak semakin histeris. Dalam hitungan menit, tubuh Lucy terkulai bersimbah darah. Nafasnya terengah hingga akhirnya terhenti di lantai rumah yang sederhana itu. Malam itu, rumah yang biasanya dipenuhi aroma seblak berubah menjadi saksi bisu pembunuhan sadis. Anak-anak yang melihat ibunya tergeletak tak berdaya menangis histeris. Bagus yang baru sadar dengan apa yang diperbuatnya hanya bisa terduduk lemas. Wajahnya pucat, tangannya berlumuran darah. Rasa panik dan takut bercampur menjadi satu. Ia sempat mencoba membersihkan darah, tapi sia-sia. Jejak kejahatannya terlalu jelas. Tetangga yang sejak tadi mendengar keributan akhirnya mendatangi rumah itu. Mereka terkejut melihat kondisi Lucy. Tanpa pikir panjang, mereka melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Tidak butuh waktu lama, aparat kepolisian dari Polres Karawang datang ke lokasi. Jasad Lucy ditemukan di dalam rumah. Sementara Bagus masih ada di TKP dengan kondisi syok. Ia tidak bisa lagi mengelak. Bukti darah, saksi mata, hingga jejak peristiwa membuatnya jelas sebagai pelaku. Bagus langsung digelandang ke kantor polisi. Kabar penangkapan Bagus menyebar cepat. Warga sekitar berbondong-bondong menyaksikan prosesnya. Mereka tidak percaya bahwa pria itu tega membunuh istrinya sendiri. Banyak yang menggelengkan kepala. Sebagian menangis mengenang sosok Lucy yang dikenal baik hati. Media lokal hingga nasional segera memberitakan kasus ini. Nama Lucy Febiani pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kasus ini kemudian memasuki proses hukum. Dalam pemeriksaan awal, Bagus mengaku perbuatannya dilakukan karena emosi sesaat. Ia berdalih bahwa dirinya marah karena merasa dikhianati. Namun, penyidik menemukan fakta bahwa pertengkaran dan kekerasan itu sudah berlangsung lama. Tuduhan Bagus tentang perselingkuhan juga tidak terbukti. Itu hanya ilusi cemburu yang membabi buta. Jaksa penuntut umum menilai bahwa Bagus telah melakukan pembunuhan berencana. Sebab, tindakannya mengambil pisau dan melakukan serangkaian tusukan menunjukkan adanya niat dan kesadaran. Dalam persidangan, suasana begitu haru. Keluarga korban hadir dengan wajah penuh duka. Anak-anak Lucy yang masih kecil harus menyaksikan ayah mereka duduk di kursi terdakwa. Sementara itu, pihak jaksa menuntut hukuman berat agar kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat luas. Dalam sidang pembelaannya, Bagus sempat menangis dan meminta maaf. Ia mengatakan menyesal dan mengaku hilaf. Tapi bagi keluarga korban, penyesalan itu tidak ada artinya lagi. Nyawa Lucy tidak bisa kembali. Anak-anak mereka kehilangan seorang ibu yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan. Bagus divonis dengan hukuman penjara yang berat agar keadilan bisa ditegakkan. Kasus pembunuhan Lucy Febiani ini menjadi sorotan luas. Banyak yang menilai tragedi ini sebagai contoh nyata betapa berbahayanya kekerasan dalam rumah tangga jika terus didiamkan. Di media sosial, warganet ramai mengungkapkan belasungkawa sekaligus kemarahan. Banyak yang mengenang Lucy sebagai pedagang seblak sederhana yang selalu ramah. Tidak sedikit pula yang menyalahkan Bagus karena tega membunuh istrinya sendiri. Padahal Lucy selalu berjuang untuk keluarganya. Aktivis perempuan pun turun tangan. Mereka menggunakan kasus ini
untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya melawan kekerasan domestik. Mereka menekankan bahwa korban KDRT harus berani bersuara dan melapor sebelum terlambat. Diam bukan solusi. Kisah Lucy dijadikan contoh pahit bahwa bertahan demi anak-anak tidak selalu membawa hasil baik. Justru, diam bisa berakhir dengan kehilangan nyawa. Tragedi yang menimpa Lucy Febiani adalah cerita pahit tentang cinta, pengorbanan, dan pengkhianatan. Seorang istri yang setia dan pekerja keras harus mengakhiri hidupnya di tangan orang yang paling ia percayai. Seorang suami yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi pembunuh. Kasus ini mengajarkan kita bahwa kekerasan rumah tangga bukan persoalan sepele. Ia bisa berujung pada kehilangan nyawa jika tidak ditangani. Ya, jadi itulah guys kasus hari ini. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.